Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa hadir setelah pekan terakhir bulan yang lalu. Saya izin dan saya mengucapkan terima kasih atas doa dari bapak-bapak. Saya menyampaikan kepada ini bahwa alhamdulillah ada ujian karena DBD ya Pak. Hampir satu pekan dirawat. Dan alhamdulillah informasinya memang agak lama ya. Jadi kalau sholat Jumat atau kalau khutbah Jumat atau kalau sholat diri agak lama sedikit, masih agak keliang-keliangan gitu Pak. Jadi terima kasih atas doa bapak-bapak semuanya. Malam hari ini kita ingin coba 3 kajian, mudah-mudahan cukup ya. Saya coba kejar ya Pak. Pak Dedi waktu SMS bilang WA, Ustaz bisa nggak kajian fikih? Tapi sebelum kajian fikih, kajian puasa ya. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin runut dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Jadi ada istilah-istilahnya dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Yang pertama di bulan Rajab itu Bapak bisa pegang Al-Quran ya Pak. Silahkan dibuka yang surah Al-Isra ya Pak. Surah berapa ini? 15. Saya ingin urutkan 3 peristiwa dan kaitannya dengan bulan Sya'ban ini Pak. Nanti kemudian kita gabungkan dengan bulan Ramadan. Nah, di surah Al-Isra ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kok saya nggak dikasih Al-Quran ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus innahu wasami'un basir. Saya minta 5 menit menjelaskan tentang ini Pak. Insyaallah nanti langsung kita larikan ke bulan Sya'ban. Yang pertama, apa korelasi dan hubungannya di ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kalau saya beberapa tafsir dan penjelasan ulama, saya merujuk misalnya tafsir Sya'rawi dan juga Dr. Umar Hasim serta juga tafsir ulama-ulama yang lainnya. Yang pertama bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah pintu masuknya ke langit Pak. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika dikejar oleh orang Yahudi diangkat oleh Allah ke langit melalui babur rahmah di Masjid Aqsa. Dan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke atas langit melalui Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Aqsa adalah gerbang untuk menuju. Kemudian yang kedua adalah bahwa
masjid yang kedua dibangun di bumi adalah Masjid Aqsa. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Kemudian setelah itu dibangun Masjid Al-Aqsa. Dan ini hadis Pak yang menyebutkan Rasulullah SAW ketika ditanya dari Abu Dzar. Abu Dzar itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjid fil ardh?" Kata Abu Dzar, masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi ya Rasulullah? Qala al-Masjidil Haram. Rasulullah mengatakan Masjid Haram. Qultu summa ayyu? Kemudian masjid apa? Qala al-Masjidil Aqsa. Sabda Rasulullah, setelah Masjidil Haram adalah Masjid Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Kata Abu Dzar, berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Qala arba'una sana. Jadi setelah Masjidil Haram berdiri 40 tahun kemudian dibangun Masjid Al-Aqsa. Ini Pak, yang kedua. Yang ketiga, bahwa di Masjid Aqsa Rasulullah SAW dinobatkan menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Dalam riwayat kita mendapati bahwa Rasulullah SAW itu memimpin sholat Pak. Jadi Rasulullah memimpin sholat itu 124.000 nabi, 315 rasul. Jadi semua hamba-hamba mulia dikumpulkan oleh Allah di Masjid Aqsa dan diimami oleh Rasulullah. Jadi yang menjadi imamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya orang sudah meninggal? Itu kuasa Allah ya Pak, mujizat lah. Itu kuasa Allah seperti itu. Yang keempat Pak, kalimat atau ayat yang menyatakan linuriyahu min ayatina. Ketika Nabi Musa ada dalam surah Al-Imran dan surah Al-A'raf gitu Pak, mengatakan ya Allah saya ingin melihatmu. Kemudian apa? Falamma istaqarra. Jadi kata Allah, kalau seandainya kamu ingin melihatku, kamu lihat kepada gunung itu. Kalau gunung itu istaqarra, diam, ada, maka kamu akan melihatku. Jadi Nabi Musa itu dari Bukit Tursina, Saint Catherine. Kalau ada yang pernah ke Mesir itu, daerah Luxor ya Pak. Saya pernah naik itu dari habis Isya nih, jam 7 sampai bukitnya, sampai atasnya itu pas subuh. Berapa jam itu? Jam 7 sampai jam 4 lah. Sekitar situ lah kalau naik. Nah itu ketika Nabi Musa mau melihat, di ayat itu dikatakan gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan, tidak sempat bisa melihat. Dan hanya satu manusia yang saat masih hidup melihat Allah, siapa Pak? Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima Pak, makna linuriyahu min ayatina. Ulama-ulama atau guru-guru saya menjelaskan adalah bahwa Rasulullah SAW kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW yang terkait dengan akidah as-sam'iyyah atau ahwalus sam'iyyah, hal-hal yang berhubungan dengan selama ini kita dengar Pak. Kita hanya mendengar saja adanya surga, adanya neraka. Tapi kemudian mukjizat dari Allah, Allah perlihatkan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saat Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Rasulullah langsung melihat surga dan melihat neraka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk litakid, untuk menguatkan. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis, ada orang yang masuk surga melakukan amal ini, ada orang yang melakukan amal ini masuk neraka. Ucapannya semakin yakin karena memang melihat langsung Pak. Rasulullah kan menyampaikan, saya melihat di neraka itu ada orang yang makan daging sendiri.
Apakah bohong Rasulullah melihat orang di neraka, Pak? Rasulullah mengatakan, ya Bilal, saya melihat sendal kamu ada di surga. Apakah bohong Rasulullah melihat sendalnya Bilal di surga? Artinya Rasulullah sudah melihat langsung surga dan neraka. Itulah makna linuriyahu min ayatina. Dan Isra terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi 10 kenabian sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saat keluarganya meninggal, istrinya, pamannya meninggal, saat-saat sedang sedihnya, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikuatkan dengan melihat surga dan neraka untuk semakin yakin saat menyampaikan hadis tentang surga dan neraka. Dan kemudian juga Rasulullah SAW menerima perintah apa, Pak? Perintah sholat. Nah, perintah sholat ini belum hijrah, Pak. Perintah sholat saat Isra Mi'raj tahun 10 kenabian itu arah kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Baru kemudian pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, jadi Isra-nya bulan Rajab, bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW diperintahkan untuk memindahkan arah kiblatnya. Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 142. Coba Pak, buka surah Al-Baqarahnya ayat 142. Ini sekarang bulan Saban ya Pak ya? Seratus empat dua, 143, 144. Nah, saya ingin hubungkan tadi kewajiban sholat, perintahnya bulan Rajab. Kemudian setelah 16 bulan, Pak. Setelah 16 bulan Rasulullah di Madinah. Setelah 16 bulan Rasulullah di Madinah, kemudian Allah perintahkan untuk memindahkan arah kiblat. Kalau kata guru saya, Pak, saya ingat banget ini semester 2, Pak. Materi pelajaran ini semester 2 waktu saya kuliah di Al-Azhar. Jadi beliau menyampaikan bahwa kalau urutan ayatnya sebenarnya ayat 144 dulu gitu. 144 baru kemudian nanti 142. Tapi kan urutan ayat itu turunnya itu kan tidak mesti harus berdasarkan penempatan. Coba Bapak lihat antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Fatihah, duluan mana Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah duluan mana turunnya? Duluan mana Pak? Al-Alaq kan? Tapi penempatan di Al-Quran mana yang lebih dulu? Hah? Penempatan yang lebih dulu di mana? Apa? Al-Fatihah dulu kan? Artinya bahwa penempatan ayat Al-Quran itu adalah tauqifi, wahyu dari Allah, bukan karangan Rasulullah atau juga sahabat-sahabat yang menulis Al-Quran, bukan. Jadi kata Allah, firman-Nya menyatakan bahwa urutkan tempatannya adalah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, seperti itu. Jadi meskipun turun-turunnya itu ada yang lebih dulu tapi kemudian ditaruh di belakang, yang lebih belakang turunnya ditaruh di depan. Nah, seperti ini dia. Coba lihat Pak. Kalau kita baca begini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah menyatakan bahwa kami sudah melihat Muhammad, wajahmu itu sering menengadah ke langit. Ngapain? Ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah berharap bahwa kiblat untuk sholat itu seperti kiblatnya Abul Anbiya, bapaknya. Siapa Pak? Nabi Ibrahim.
Kenapa? Karena kiblat sebelum itu atau sejak saat Isra Mi'raj, kiblatnya itu mengarah ke Masjidil atau ke Bethlehem, ke Masjid Aqsa, Pak. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu senang, Pak. Muhammad katanya agamanya beda, tapi ternyata ketika sholat kiblatnya sama. Nah gitu. Jadi kiblatnya sama ternyata gitu. Maka kemudian Rasulullah sering menengadah ke langit dan turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika bis sama. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka kemudian falan walliyannaka qiblatan tardoha. Ketika Allah perintahkan pindah arah kiblat yang kamu inginkan, maka kemudian saya qulu subaha itu, Pak. Ketika Allah perintahkan pindahkan arah kiblat ke arah yang memang engkau ridhoi atau engkau sukai, kemana, Pak? Ke Masjidil Haram. Maka kemudian saya qulu subaha, orang-orang Yahudi mengatakan mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa Muhammad kok kiblatnya pindah? Begitu. Jadi as-sufaha di sini adalah orang-orang yang dia beriman, bisa jadi keimanannya ini diuji oleh Allah, apakah imannya benar-benar atau imannya karena merasa bahwa ternyata kalaupun ikut agama Muhammad nggak beda dengan agama nenek moyang kita, menyembahnya arahnya ke arah Bethlehem atau Palestina gitu. Masjid Aqsa. Qulillahil masyriq wal maghrib, katakan timur dan barat itu milik Allah. Di sini ada hukum, Pak, hukum fikih. Ini kan kajian fikih ya, Pak. Saya tanya sekarang. Qulillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Bapak sholat malam hari, Pak. Nggak ada orang yang bisa ditanya. HP nggak ada sinyal, nggak ada tahu arah kompas atau nggak tahu arah kiblat, nggak tahu arah kiblat. Ini maghrib, isya, subuh, 3 waktu, Pak. Nggak ada orang yang bisa ditanya, arah kiblat juga nggak tahu gitu kan. Nah pertanyaannya, Bapak kemungkinan besar sholat istihadkan arah kiblatnya atau enggak sholat? Sholat atau sholat? Sholat kan? Udahlah, saya nggak tahu arah kiblat, pokoknya arah mana aja. Bisa jadi mungkin maghribnya arah sana. Tadi kayaknya ragu saya, isanya arah sana, subuhnya arah sana gitu. Pas siang hari, kemudian dikasih tahu, ada orang yang ngasih tahu, oh Pak, arah kiblatnya ke arah sana gitu. Sholat maghrib, isya, subuh, 3 waktu tadi Bapak itu ternyata salah arah kiblatnya. Kemarin kita sudah belajar, Pak. Syarat sah sholat itu 7. Islam, akalnya sehat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yang ketiga. Yang keempat, suci dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, sudah masuk waktu sholat. Sholat zuhur jam 10 sah nggak? Enggak. Artinya syarat sah sholat harus sudah masuk waktu sholat. Yang ketujuh, syarat sah sholat menghadap kiblat. Nah pertanyaan saya tadi adalah terkait dengan ayat ini, dan ini bulan Syaban ini, Pak. Bapak tadi sholat maghrib, isya, subuh, karena nggak ada orang yang ditanya, ikhtiar sendiri. Ternyata ketika siang hari ada orang yang ngasih tahu, Pak, arah kiblatnya ada sana seperti itu. Tadi salah tiganya waktu itu. Bapak mengulang sholat atau enggak mengulang sholat? Apa? Ngulang. Sebelah sini? Enggak. Ini ngulang, ini enggak. Di luar ada enggak? Di luar sholat enggak? Enggak.
Kita baca aja ya Pak, kitabnya nih Pak. Tag kitabnya begini Pak. Ini Pak, tag kitabnya gini. Wa man shalla, terkait dengan ayat qul lillahil masyriq wal maghrib. Wa man shalla bil istihad, barang siapa yang sholat dengan istihad arah kiblatnya itu, fatayaqona al khoto, kemudian setelah itu dia tahu bahwa tadi salah, qada fil azhar, menurut mazhab Syafi'i maka sholatnya diulang. Berarti Syafi'i sebenarnya. Ada pendapat yang lainnya Pak. Wa in istabahat alaihil kiblat, kalau ada orang yang subhat, ada orang yang ragu arah kiblat, walaysa lahu man yas'ala, dan enggak ada orang yang bisa ditanya. Ini kan kalau ada yang ditanya selesai masalahnya, kelar Pak, itu nggak usah dibahas. Ini nggak ada yang bisa ditanya, handphonenya juga nggak ada sinyal atau mati itu kalau nggak bisa tahu arah kiblatnya. Istihada, kemudian dia beristihad, wa sholat, dan dia sholat, wala ya'ida wa in akhta, maka tidak usah diulang, wala yu'ida, tidak usah diulang meskipun dia salah. Itu mazhab Hanafi. Apakah mazhab Hanafi pakai Al-Qur'an? Pakai. Mazhab Syafi'i pakai Al-Qur'an? Pakai. Mazhab Hanafi pakai hadis? Enggak pakai. Mazhab Syafi'i pakai hadis? Enggak pakai. Dulunya pakai Al-Qur'an, pakai hadis, Pak. Yang sebelah sini berarti Hanafi. Enggak diulang lagi deh. Gimana Pak? Misalnya nih, saya ambil hadis ya Pak. Contoh hadis yang dipakai mazhab Hanafi. Syafi'i juga ada hadisnya. Hadis dari Amir bin Rabi'ah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimah. Kami safar bersama Rasulullah di malam gelap gulita. Falam nadri, dan tidak ada yang tahu ainal kiblah, di mana arah kiblatnya. Fa shalla kullu rajulin minna ala hiyali. Semua orang sholat berdasarkan istihadnya masing-masing. Falamma asbahna, ketika sudah siang hari, dzakarna dzalika lin nabi, kami menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu mazhab Hanafi, dalilnya seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal juga dalil seperti itu. Jadi kalau yang ngulang juga ada dalilnya Al-Qur'an dan hadis, yang enggak ngulang juga ada dalilnya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau Bapak ada keluarganya pergi ke sebuah daerah yang enggak ada orang, enggak tahu arah kiblat, kemudian sholat, ya sudah sholat aja ternyata salah. Ya mau sholatnya diulang berarti mazhab Syafi'i ngikut, atau sholatnya nggak usah diulang, udahlah nggak usah diulang. Ada pendapatnya kok Imam Hanafi seperti itu, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi yang sholatnya diulang lebih gede pahalanya Pak, karena 2 kali ngerjain sholat dan seperti itu. Ya, baik. Kemudian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan umat Muhammad adalah umat wasat. Kita ini umat Islam, umat wasatiyah Pak, umat moderat ini. Artinya bahwa ibadah itu bukan diartikan hanya sebatas di masjid. Moderat itu artinya ibadah itu bukan hanya sebatas masjid. Jadi ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada Rasulullah atau datang kepada Aisyah bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah, kemudian diceritakan, kemudian sahabat itu mengatakan, oh udahlah kalau begitu saya nggak mau nikah, saya nggak mau buka puasa, saya nggak mau tidur malam, pokoknya saya mau ibadah. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah bahwa tubuh kalian punya hak, istri anak kalian punya hak, maka kemudian masing-masing punya hak. Kalaupun menjalankan hak dari anggota badan istri kita, maka itu juga adalah ibadah. Jadi jangan dikira bahwa ibadah itu hanya sebatas kita taklim, kita kemudian juga sholat, mengurus anak, mendidik istri, kemudian juga melakukan olahraga atau lain sebagainya, bekerja, sesungguhnya itu juga ibadah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat Islam itu adalah umat wasat untuk menjadi saksi atas manusia. Saya baca hadisnya gini Pak, satu aja saya mohon izin ini. Ini hadis Sahih Bukhari. Akhrajahul Bukhari fi Sahih an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.
Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yud'a Nuh alaihi salam yaumal qiyamah. Nabi Nuh ini menafsirkan litakunu syuhada, Pak, bahwa umat Nabi Muhammad itu menjadi saksi. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian Nabi Nuh mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rabb, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, hal ballaghta, Allah bertanya, hai Nuh, kamu sudah menyampaikan agama tauhid, sudah menyampaikan dakwah kepada umatmu? Fayaqul, Nabi Nuh mengatakan, na'am, iya ya Allah, saya sudah sampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Fayuqal li ummatihi, Allah kemudian bertanya kepada umatnya, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwahnya kepada kalian wahai umat Nuh? Bayangin Pak, 1500 tahun loh, Pak. Nabi Nuh itu umurnya usianya itu rata-rata 1500 tahun dan dakwah itu hampir 1000 tahun. Jadi 900 sekian lah, hampir 1000 tahun lah mendakwahi umatnya. Di akhirat ditanya oleh Allah, apakah kamu umat Nuh sudah menerima dakwahnya Nuh? Gitu. Fayaqulu, mereka mengatakan, ma ja'ana min nadhir. Ini direkam sih, kalau nggak direkam saya mau ngomong. Kalau bahasa kasarnya ya Pak, bahasa kasar ini kan mungkin brengsek gitu ya. Brengsek banget lah umatnya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh 900 tahun lebih, hampir 1000 tahun ngajakin umatnya. Ketika di akhirat ditanya sama Allah, apakah Nabi Nuh sudah dakwah? Umatnya mengatakan, mada ana min nadhir, Nuh itu nggak dakwah kepada kami. Gitu Pak. Ini hadis yang cerita. Jadi ketika di akhirat, ketika ditanya oleh Allah umatnya Nabi Nuh, umatnya mengatakan tidak, Nuh nggak nyampaikan. Masya Allah. Kemudian fayaqul man yashhadullah, Allah mengatakan, ada enggak yang mendukung, artinya menjadi saksi untuk mewahai Nuh? Fayaqul, kemudian dikatakan Muhammad wa ummatuh, kata Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan juga umatnya yang akan menjadi saksi. Kemudian fayashhaduna annahu qad balag, umat Islam, umat Nabi Muhammad bersaksi, termasuk untuk Nabi Nuh dan semua nabi, bahwa kita menyaksikan atau kita bersaksi semua nabi sudah menyampaikan dakwahnya. Itu Pak makna ayat tadi Pak. Litakunu syuhada 'alan nas. Nanti di akhirat seperti itu Pak. Dan ini hadis Rasulullah SAW. Baik. Ayat yang selanjutnya Pak. Tadi saya belum jelasin puasa nih, masih pemindahan kiblat itu. Sebentar ya. Ayat selanjutnya saya potong aja deh. Itu potong aja. Yang 144-nya. Qad nara taqalluba wajhika bis sama falan waldiyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lihat Pak, ayat 144-nya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tadi hukum yang pertama Pak. Sekarang hukum fikih yang kedua. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu ke arah syatrol, ke arah syatrol Masjidil Haram. Kalau terjemahannya ke mana apa syatrol? Pak? Hah? Fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram, kalau ke terjemahan ke mana apa itu? Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram ya. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini Pak, ini ada hukum fikih lagi di sini Pak. Kalimat syatra ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ini Pak, hal yajibul istiqbal ainul Ka'bah am yakfi istiqbal jihatuha. Apakah yang wajib itu mengarah ke arah bangunan Ka'bahnya atau mengarah ke arah kiblat, ke arah Ka'bahnya? Maksudnya gini Pak, ada dua pendapat.
Misalnya saya ambil contoh, ini Ka'bah, ini bangunan Ka'bah Pak. Ini bangunan Ka'bah. Ini ada dua pendapat. Maka di sini. Meskipun jauh. Tapi kalau tanahnya ya, jadi dapat tadi Ka'bahnya misalnya di sini. Apa di bawah? Di bawah sini bisa kan? Ini Ka'bah, posisi Ka'bah misalnya arahnya sini nih, arah sini, di sini gitu kan. Tapi kemudian kalau berdasarkan maka meskipun nggak sampai persis gitu. Yang penting arahnya gitu. Intinya ada memang sebagian masjid yang setelah memahami ayat ini, posisi masjidnya memang agak miring gitu. Tapi kemudian udahlah, walaupun miring nggak 100% lurus, nggak apa-apa, yang penting kita arahnya gitu kan. Sehingga kemudian sopnya yang awalnya tadi agak kosong, kemudian dilurusin lagi seperti itu. Kenapa? Karena memang bisa jadi itu juga sah, Pak. Sah menurut mazhab Hanafi bahwa arah bukan bentuk atau bangunan Ka'bah yang kita tuju, tapi arah juga sudah dikategorikan kita menghadap ke arah kiblat seperti itu. Gitu ya, Pak, hukum yang kedua. Hukum yang ketiganya terkait dengan ayat ini, sah enggak sholat orang yang di atas? Sah enggak orang yang sholat di atas Ka'bah? Itu tadi hukum yang kedua ya, Pak ya. Yang ketiganya, wawali wajhaka syatrul masjidil haram. Pertanyaannya yang ketiga, sah enggak orang yang sholat di atas Ka'bah? Atau orang yang sholat di atas pesawat, Ka'bahnya di bawah, sholatnya di lantai atas, lantai 2, lantai 3, Ka'bahnya di bawah gitu kan? Hah? Gimana Pak? Sah? Di Mekah itu biasanya rata-rata mazhabnya Hambali, Pak. Buktinya mazhab Hambali itu kalau baca Al-Fatihah, bismillahnya dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau sholat subuh, mazhab Hambali itu sholat subuh duduk pertama-tama dua rakaat, dia tidak tambah untuk istirahat. Ini mazhab Hambali.
Ini dulu tasawuf akhirnya. Dulu tasawuf akhir kalau yang berlokat kembali dulunya cuma mau berpikir. Nah, macam Hambali sama dengan macam Syafi'i mengatakan orang yang sholat di atas Ka'bah nggak sah. Macam Hanafi mengatakan ajaza boleh. Jadi Saudi itu Hambali atau Hanafi ya? Itu. Nah ini, jadi posisi sama seperti kalau kita di atas pesawat, Pak. Bapak di atas pesawat, apakah minta kepada pilotnya untuk arahin ke arah Mekah gitu? Hah? Atau pesawatnya suruh ke bawah gitu? Enggak kan? Jadi ayat fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah itu menjadi dalil ke arah manapun kita sholat. Kalau dalam kondisi pesawat yang tidak tahu arahnya, maka sah sholat kita. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bulan Sya'ban. Jadi setelah 16 bulan hijrah ke Madinah, kemudian sahabat lagi sholat asar, Pak. Sahabat lagi sholat asar di masjid, baru 2 rakaat lagi ruku, dikasih tahu, kami sudah tahu dari Rasulullah bahwa sholatnya dipindah, Pak. Yang tadinya sholatnya ngadep ke sana, Pak. Kemudian lagi ruku menghadap ke sini. Itu terjadi di Madinah, makanya masjidnya dinamain Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain, kalau Bapak pergi ke Madinah itu ada Masjid Qiblatain, maksudnya sholat asar itu 2 kiblat. 2 rakaatnya menghadap ke Masjid Aqsa, lagi ruku, kemudian 2 rakaat selanjutnya menghadap ke Masjidil Haram. Nah, itu Pak ya. Jadi kisah pemindahan kiblatnya pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Rajabnya puasa, Rajabnya Isra menerima sholat, Sya'bannya perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat, Ramadannya puasa. Kita ada berapa menit lagi? Puasa Ramadan. Ada pertanyaan dulu nggak tentang pindahan kiblat? Tentang arah kiblat ada bertanya nggak, Pak? Hah? Nggak ada yang bertanya? Ini diem paham atau? Pak? Jelas sudah? Jelas ya? Baik. Nah, terkait dengan puasa Ramadan, kita ini kan sudah bertahun-tahun puasa, Pak. Saya hanya ingin mengambil intisarinya gini, Pak. Intisarinya adalah bahwa esensi dari semua ibadah, sampai seperti ibadah haji, Pak. Allah mengamanahkan dengan kalimat watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi tujuan semua ibadah adalah melahirkan takwa. Salat, haji, zakat, termasuk puasa Ramadan. Korban juga sama, Pak. Kan ayatnya mengatakan la yanallahu li'ulum wa apa? Allah tidak menerima luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa. Yang Allah terima itu takwa, bukan daging, bukan darah hewan kurban. Bukan daging, bukan darah hewan kurban. Kemudian Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu posisinya di sini. Nah, sekarang kalau bahas tentang rukun puasa yang membatalkan puasa,
Saya yakin bapak-bapak jamaah sini sudah di luar kepala lah itu. Yang paling penting, Pak, saya pelan-pelan nih. Yang paling penting adalah bahwa tingkatan ibadah kita, ya, syarat rukun dan yang membatalkan puasa harus kita perhatikan. Ya, itu penting juga harus kita perhatikan. Tapi yang paling lebih penting lagi adalah bahwa ibadah yang kita lakukan seperti puasa diterima atau tidak dan melahirkan takwa atau tidak, itu sesungguhnya intinya, Pak. Jadi maksud saya adalah bahwa yang membatalkan puasa secara zahir harus kita perhatikan. Ada berapa, Pak? Ada memang beda-beda pendapat ya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 yang membatalkan puasa seperti itu lah. Makan, minum, hubungan suami istri, murtad, kemudian haid, itu kan membatalkan puasa. Masuknya sesuatu benda ke lubang, itu batal puasa. Tapi yang paling penting adalah tingkatan kita, yaitu tingkatan betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Itu kata Rasulullah. Berapa banyak manusia yang puasa tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat takwa. Takwa itu apa sih gitu? Pertanyaan kita, takwa itu apa sih? Dan semuanya sudah paham, Pak. Takwa itu adalah manakala kita mampu meninggalkan larangan Allah, mampu mengerjakan sebaik-baiknya perintah Allah. Nah, selama puasa, kalau secara fisik yang 7 tadi larangan itu, saya yakin usia kita sudah itu sudah hatam lah. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, itu udah bisa lah seperti itu. Sekarang mampu nggak puasa kita melahirkan takwa? Kita tidak melihat gambar, film, foto atau apapun yang itu memang aurat. Dilarang, Pak. Kita tidak gibah, kita tidak bohong, pokoknya sesuatu atau semua yang dilarang. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kaitannya dengan yang membatalkan puasa secara fisik, tapi membatalkan amal puasa atau tidak menjadi catatan pahala puasa. Dan ketika Ramadan kali ini kita mampu, saya yakin kita berhasil, Pak. Coba sekarang Ramadan mungkin bisa jadi terakhir, Pak. Saya kemarin malam Ahad misi di Sakinah Warahmah. Apa namanya? Villa Mahkota. Di situ ada Ustadz. Beliau biasanya dari NU lah. Kalau saya sih tidak pandang mau Muhammadiyah, Persis, NU, mau Salafi, mau Ikhwan, mau Tablik ataupun saya tetap bersama-sama gitu. Kemarin dikasih tahu, biasanya datang gitu kan. Kemana Ustadz Khairul Hadis? Namanya Ustadz Khairul Hadis. Baru kemarin Ustadz meninggal kena COVID. Masya Allah. Beliau meninggal COVID begitu. Sembuh, tapi seperti Syekh Ali Jaber, sudah sembuh kemudian meninggal. Artinya tidak sampai bertemu dengan Ramadan. Tidak sampai bertemu Ramadan. Nah, saya ingin coba kalau secara fikih, karena saya bertanggung jawab ngajar fikih di sini, kalau secara fikih, hukum fikih, saya yakin bapak-bapak ini sudah hatam, Pak. Rukun puasa hanya 2, niat sama menjaga dari membatalkan puasa. Sunnah puasa Bapak sudah tahu, apa namanya, sahur dan lain sebagainya. Membatalkan puasa tadi juga Bapak sudah tahu. Sekarang kita coba tahun ini, bisa jadi ini tahun terakhir Ramadan kita. Coba Ramadan kita ini menjadikan diri kita takwa.
Maksudnya apa? Betul-betul meninggalkan yang Allah larang gitu Pak. Segala sesuatu yang Allah larang, coba kita tinggalkan Pak. Mata kita enggak melihat yang diharamkan, telinga kita enggak mendengarkan yang diharamkan, mulut kita enggak melakukan yang diharamkan. Itu saja coba. Coba. Apalagi kalau sudah sampai kepada hati juga. 30 hari atau kurang lebih lah, ketika kita mampu seperti itu, saya yakin mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Tadi Pak, lihat Pak, kalau kita saat kurban, Allah itu enggak menerima daging sama darah yang kita kurban. Yang Allah terima itu apa? Ketaatan kita. Kita melaksanakan perintah Allah berkurban. Itu takwa namanya. Takwa itu kita melaksanakan perintah Allah. Haji, kita ke Mekah, kita ke Arafah, kita ke Mina. Allah enggak menerima ongkos haji kita Pak, 30 juta atau lebih lah. Bagi yang haji khusus mungkin berapa gitu kan. Kemudian potong rambut segala macam. Yang Allah terima itu bahwa menjalankan perintah Allah, itu takwanya, maksudnya seperti itu. Zakat, Allah enggak menerima uangnya Pak. Uang zakat yang kita keluarkan itu tidak diterima oleh Allah, tapi Allah menerima bahwa kita melaksanakan perintahnya gitu. Nah puasa, dan hadis kutsinya pun mengatakan as-saumu li, puasa itu adalah untukku. Tapi puasa yang bagaimana gitu? Bukan hanya tidak makan tidak minum, puasa yang betul-betul sesuai dengan menjaga kalau ada larangan Allah jangan kita lakukan. Enggak usah ini Pak, enggak usah sampai misal 1 tahun lah. Kita coba misalnya besok nih 30 hari atau berapa kurang lebih Ramadan besok, larangan-larangan Allah semaksimal mungkin kita tinggalkan. Tapi kemudian misalnya, aduh Ustaz, enggak sengaja saya ngeliat iklan TV orang rambutnya kelihatan perempuan. Ya udah istighfar Pak, istighfar, diganti channelnya, mohon maaf kepada Allah, kemudian diganti channelnya. Mudah-mudahan puasa yang sisanya ini tetap menjadikan diri kita takwa. Jangan ketika kita melihat acara TV ada aurat perempuan bulan puasa malah dipototin terus. Gak lama, gak akan jadi takwa kalau gitu. Dan yang lainnya itu contoh ya Pak, contoh ya. Contoh maksud saya. Nah jadi coba bulan Ramadan kali ini kita jadikan bulan yang meskipun Pak Haris, Pak Dedi mungkin bikinnya apa Pak? Bersama Al-Quran ya. Target DKM kali ini mungkin Al-Quran ya. Tapi coba begitu. Saya ingin Ramadan kali ini kita semuanya targetnya takwa gitu. Betul-betul total meninggalkan larangan Allah selama puasa. Kita sudah tahu Pak, saya yakin nggak perlu dijelaskan, sudah tahu. Larangan mata itu ngapain? Larangan yang berhubungan dengan mulut apa? Larangan yang berhubungan dengan telinga apa? Larangan yang berhubungan dengan hati apa? Saya yakin udah tahu lah. Kajian setiap pekan ada, khutbah Jumat kita setiap pekan juga dengar seperti itu. Itu pasti sudah terhafal lah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah wa amma man tagha wa asarul hayatud dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas, mementingkan kehidupan dunia, tergoda dunia, jahim, neraka. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang takut kepada Allah, menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu pengen ngomong, hawa nafsu pengen ngelihat yang gak baik, film-film atau gambar-gambar yang gak baik, hawa nafsu pengen ngomongin orang sebagainya. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, intinya coba Ramadan tahun ini sesuai dengan target Allah menjadi kita takwa. Dan takwa itu, jadi takwa itu adalah buah dari perjuangan kita Pak.
Buahnya kita betul-betul mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Pak ya pada dia. Jadi inti saya ingin mengambil inti dari puasanya lah. Kalau cuma ini saya bawa Pak, buku fikihnya saya bawa nih. Arkanus Qiyam, An-Niyah, Syurutuha segala macamnya, kemudian Mubtilat yang batalkan puasa saya bawa ini. Tapi saya pikir itu kita sudah hafal lah. Dan yang paling penting target tadi, esensi puasa kita adalah kita betul-betul selama puasa. Oh bukan selama puasa ya Pak. Puasa pada siang hari dan malam harinya kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala 1 bulan itu insyaallah. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.